sebelum berakhir. Kalau ini sudah lewat, jadi itu ke depan. Ya, biasakan musyawarah, laporkan, pilih. Kalau sekolah itu hanya bantu seleksi, bukan sekolah yang menyelenggarakan, tidak. Saat ini ya kasih contoh ke depan. Sebelum berakhir itu bikin panitia senat mahasiswa, musyawarah, kemudian pilih. Dosen itu hanya seleksi orang saja, baru kembalikan panitia lanjut melaksanakan. Prosedurnya begitu. Tapi karena ini lewat waktu, jadi kali ini hanya sekolah membantu untuk menyeleksi, bukan menyelenggarakan. Tapi puji Tuhan sudah mahasiswa sudah pilih, jadi kita doakan hari ini. Mari kita bergandeng tangan. Jadi benahi satu persatu ke depan supaya nanti terbiasa. Saudara pimpin dimanapun bisa ikuti langkah-langkah yang baik. Kita baca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 22. Injil Lukas pasal 22 ayat 24 sampai 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapa yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Ayat 6. Tetapi kamu tidak demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Nah, ini yang kita ada di sini supaya belajar jadi pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Ya, kita ini semua pelayan. Dosen pelayan, mahasiswa juga pelayan. Kamulah yang telah tetap kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Ya, pelayan yang baik tetap bersama Yesus, ya. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. 30. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Siapa mau makan minum dan Tuhan? Saya. Kamu akan duduk di atas takhta. Siapa mau? Untuk menghakimi ke-12 suku. Nanti memerintah di surga. Tapi 31. Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Tapi kasihannya itu apa di situ? Tapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur, dan jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi semua mahasiswa datang ini imannya berbeda-beda. Ada yang datang itu hanya cari ijazah saja, tidak mau sekolah. Sekarang berapa orang yang pulang tadi tidak ikut ibadah? Ini kelompok cari ijazah, bukan cari ilmu. Ini Yesus kasih tahu ini. Murid-murid juga begitu. Ada yang hanya ikut ramai, dia lihat saja kampus ini jalan baik atau tidak. Tidak hadir tapi bicara banyak, itu hanya pemantau, bukan mendukung program sini. Itu mahasiswa itu 3 kelompok yang ada di sini. Setelah saya meneliti 3 kelompok mahasiswa, yang paling bahaya itu yang pantai-pantau. Dia tidak terlibat tapi bicara banyak, tidak mengerti aturan. Itu hanya pantau, ada yang suruh-suruh. Di belakang dia itu ada orang lain, bukan jadi mahasiswa tapi pengacau. Yang kedua itu cari ijazah saja, tidak mau sekolah. Sekarang sudah kosong tuh ibarat. Yang penting ijazah dapat sudah tuh. Dia tidak ikut kelas, tidak masuk, lambat-lambat
Bila atur, bilang jaga kebersihan, rambut tidak potong, itu hanya dia main-main saja itu. Cepat sudah mau dapat jasa, baru saya mau pulang. Dia marah-marah terus waktu kuliah. Itu jenis kedua. Jenis yang satu ini yang Tuhan panggil dan betul belajar, seperti 12 murid. Saudara, kelompok yang mana yang ada ini? Kelompok yang terakhir ini, kedua atau ketiga? Kamu periksa hatimu dulu, pikiran hari ini. Firman Tuhan kasih tahu ayat 31. Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti kambing. Dia bilang, kau datang bukan ikut saya, tapi kau akan menyangkal saya berapa? Sebelumnya Yesus sudah tahu, jadi Yesus sudah kenal hati kamu semua. Hati datang betul dari murid belajar, jadi hamba Tuhan, jadi guru yang baik, pendeta yang baik, pekerja pegawai yang baik, atau kau ikut ramai, semua daftar jadi saya ikut ramai. 3 kelompok mahasiswa. Nanti ketua tingkat, saudara absen tiap kali ibadah, kita akan buktikan 3 tadi. Siapa betul Tuhan panggil dia, siapa hanya cari jasa, siapa pemantau akan kelihatan di absen. Kalau itu sudah, maka semua ketentuan akademik itu berlaku. Siapa yang 3-4 kali tidak masuk itu sudah diberhentikan, ketahuan, karena tidak mentaati pada akademik, peraturan akademik sudah dibaca. Alkitab nomor 1, baru peraturan nomor 2. Senat ini ketat melaksanakan itu. Senat mahasiswa yang baru. Saudara ditunjuk, dipilih oleh Tuhan menjadi apa? Pemimpin yang melayani. Ayat 26. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendak menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Kamu melayani. Biasanya kita mau melayani, tapi ada beberapa hal yang menjadi hambatan. Ada dosa-dosa yang mengikat kita. Itu ada mahasiswa lain yang bawa melindungi, dapat dikasih kayu, batu. Kalau ada itu segera bakar. Ada yang bawa kayu, batu, isi di saku, coba periksa. Itu dibakar semua. Kalau itu bawa, berarti kau datang melawan Yesus, bukan mendengar Yesus. Bukan mendengar saya, tidak. Saya tidak panggil kamu, Tuhan yang panggil kamu. Lembaga ini Tuhan yang bangun, jadi kamu berhadapan dengan Tuhan. Saya tidak pernah panggil saudara ke sini, tidak. Itu kamu dengan panggilan Tuhan. Kalau betul iblis punya kamu buang, kayu kah, batu kah, cari perempuan kah, supaya perlindungan kah, ini kah, itu kah, belajar suang itu bakal berhenti. Laki-laki perempuan semua berhenti. Kalau tidak, nanti ayat ini berlaku. Simon, lihat, iblis sedang pakai kamu. Yesus sudah kasih tahu lebih dulu. Ada Yohanes, Matius, Lukas, hati-hati kamu dipakai iblis. Ada Yohanes, Matius, Lukas di sini. Ada Alkitab saja, mahasiswa tidak ada. Betul? Artinya kita semua ditegur. Dosen juga, mahasiswa, kita diingatkan. Tidak ada ilmu lain, harta lain, Tuhan lain, hanya Tuhan Yesus. Ya, itu yang kita beritakan. Itu yang kita belajar. Dia panggil kita. Itu sebabnya kita hindari keinginan daging kita, kesombongan kita kurangi. Iri hati tidak boleh. Ada yang masih iri dengan teman, tidak boleh iri-iri. Tidak boleh ada ketamakan, mementingkan diri. Kalau ada senat itu bangun, etika yang kita bangun. Mengasihi teman, menolong kalau susah. Temanku kenapa pakai sendal? Ini sendal, kok pakai sepatu? Itu tujuan senat itu. Menolong dia dengan kekurangan. Temanku belum bayar karena apa? Kasih jalan keluar. Itu cara kerja senat. Menolong sesama mahasiswa, teman, supaya sama-sama masuk, sama-sama selesai. Itu tujuannya dicari di kampus ini. Status mahasiswa itu belajar, selesai itu pulang. Organisasi yang dibentuk itu dalam rangka saling
melayani. Kata kunci itu melayani teman-teman yang kurang. Ada hal-hal yang sulit duduk bicara bercakap. Baik itu pelayanan pribadi bersama-sama ibadah atau ibadah senat baru itu tingkatkan ibadah, bikin gerakan doa, ya. Kemudian kita sekolah Alkitab tidak sama dengan sekolah lain. Sekolah lain itu orang bicara masalah ini, ekonomi lah, politik lah, itu luar. Tapi kita mendoakan semua, karena kita ditunjuk oleh Tuhan memulih semua masalah yang ada. Karena kita hamba Tuhan itu di depan melawan, pada akhirnya kamu harus kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam kekuatan kuasa, perlengkapi senjata Allah untuk melawan iblis. Pakai iman, kebenaran, keadilan. Efesus pasal 6 ayat 11-12. Semua perlengkapi diri. Kita punya musuh itu banyak, jadi mari kita lawan, kalahkan. Mulai dari diri, pelayanan, semua diberkati oleh Tuhan. Ini firman Tuhan ini menolong untuk kita pelayanan senat ke depan, ikuti semua visi-misi kampus, peraturan, program yang disusun tidak boleh keluar dari petunjuk-petunjuk yang diberikan. Kalau ada gerakan lain yang ditambahkan itu bertentangan. Dengan demikian, mari terima tugas ini sebagai tugas yang diberikan oleh Tuhan untuk memimpin teman lain, melayani teman lain, menolong teman lain, kerjasama dengan memiliki karakter ilahi. Buah-buah roh, buah-buah kasih, buah-buah hikmat. Itu ada pada setiap pemimpin. Jadi biasakan supaya engkau dipakai sebagai pemimpin dirimu dalam keluarga, jadi ayah yang baik, di persekutuan, di pemuda, di dunia bisnis. Kalau ditunjuk di dalam partai politik, kebenarannya yang kamu terapkan di sana. Kamu menjadi berkat, terang dan garam, pembawa damai, membawa kemuliaan bagi Tuhan. Demikian pesan firman Tuhan sebelum kita masuk pada kegiatan berikut. Kita mengucap syukur. Pendeta siapa mau mengucap syukur? Ya, pendeta Yeskiel belum, tapi tidak tahu pendeta kan Tuhan mengucap syukur dengan firman Tuhan. Mari kita bersatu dan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur hari ini, saat ini, sebelum bertanya pelantikan, Engkau hadir di hati kami masing-masing. Diajar, digembleng apa yang kami harus lakukan dalam kehidupan berorganisasi, pribadi, keluarga, dimanapun dan kapanpun kami berada. Terima kasih Bapa, firman-Mu luar biasa bagi kami. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus pada setiap pribadi kami, supaya firman itu menjadi selalu baru dalam kehidupan berorganisasi senat mahasiswa dan juga cara pribadi kami masing-masing sebagai mahasiswa dan dosen di kampus ini. Berkati hamba-Mu yang menjadi alat saluran berkat-Mu, berkati kami yang dengar, agar firman-Mu menjadi selalu baru dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur kepada Bapa di surga melalui perantaran Roh-Mu yang kudus. Amin. Puji Tuhan, mari